Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ulang terkait modul 4 yaitu Room Database bagian 1, Create dan Read. Tujuan saya ngejelasin ulang terkait modul 4 ini adalah karena menurut saya ini di modul 4 ini cukup susah gitu di bagian codingannya gitu. Jadi harapan saya itu adalah ketika saya menjelaskan ulang nantinya tuh teman-teman nggak kebingungan gitu ketika mengerjakan tugas praktikum, dan juga saya harap teman-teman setelah dibuatkan video ini teman-teman bisa mengerjakan tugas praktikum sendiri gitu ya, nggak nyontek ke temannya atau bikin pakai chat GPT gitu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait room database bagian 1, read sama read. Oke, sebelumnya sorry banget teman-teman kalau misalnya suaranya agak cukup berisik karena ini saya lagi di luar. Sebentar mungkin kali ya saya pindah tempat dulu. Oke, halo teman-teman, ini saya udah pindah tempat. Semoga suaranya lebih membaik ya dibandingkan dengan tadi gitu. Oke, kita masuk ke room database. Tapi sebelum kita belajar terkait room database, kita mau mengulas ulang materi yang kita pelajari di semester sebelumnya. Itu karena kenapa? Karena room database ini ada keterkaitan sama materi-materi dasar seperti misalnya database dan lain sebagainya. Itu oke, kita langsung aja. Jadi apa itu database? Teman-teman pasti udah pada tahu ya database itu apa. Database itu adalah wadah atau tempat atau sistem yang kita gunakan untuk menyimpan data di dalam media elektronik gitu. Ini kan nih gampangnya database. Jadi fungsinya database tuh ya udah cuman buat nyimpen data aja gitu loh gitu. Nah terus dalam sebuah aplikasi biasanya nih, ini yang seperti saya jelasin tadi tuh, database ini akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan apa? Penyimpanan data, yang mana datanya tuh yang tersimpan di dalam database nantinya akan ditampilkan di dalam aplikasi. Maksudnya gimana kak? Maksudnya kayak gini. Jadi contoh nih, ini kan ada ilustrasi ya penggunaan database di dalam server. Ada user, yaitu kita sebagai penggunanya, ada front end sama back endnya. Nah, database itu kita tempatin di sini nih, karena kan dia sebagai tempat penyimpanan data ya. Nah, terus gini nih, kalau misalnya teman-teman lihat ya, teman-teman itu kan pernah bikin web di semester 2 kan, di matkul PBW. Dimana teman-teman ketika di webnya, ketika teman-teman mau mengakses data dari dalam database, di dalam kode PHP-nya tuh teman-teman langsung tulis aja nggak sih, kayak select bintang from bla 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 gitu. Jadi ya untuk pengaksesan data teman-teman langsung akses aja di dalam kode PHP-nya. Nah tapi ketika aplikasi kita udah mulai besar, aplikasinya udah cukup kompleks gitu, kita tuh nggak bisa kayak gitu. Karena kenapa? Karena nantinya hal tersebut tuh bakal menimbulkan concern tersendiri dalam sisi keamanannya gitu. Jadi kalau misalnya kita mengakses langsung data kita gitu melalui kode kita dalam PHP, misalnya kita select bintang from bla bla bla, itu bakal beresiko terkena yang namanya SQL injection. Nah teman-teman bisa baca terkait SQL injection di device-nya teman-teman. Jadi gimana cara paling aman buat mengakses data? Cara paling amannya adalah menggunakan sistem front end sama back end. Back end itu apa kak? Nah back end ini nantinya itu sebuah, gampangnya sih kayak link yang disediakan sama tim developer kita untuk mengakses data. Kayak gimana? Jadinya kayak gini nanti. Jadi data yang kita butuhkan itu nanti tersedia dalam link seperti berikut ini, kayak gini nih gitu. Jadi data yang kita butuhkan itu nanti akan di return menggunakan JSON, ini namanya JSON-nya gitu. Nah jadinya hal kayak gini tuh tentunya lebih cukup aman gitu. Karena kenapa? Karena kita nggak mengakses datanya menggunakan query langsung gitu, menggunakan select from bla bla bla. Kita cukup mengakses linknya aja, dan nanti link ini akan mereturn atau mengembalikan data yang kita butuhkan gitu. Dan nantinya data ini akan dikembalikan kepada aplikasi. Kan flow-nya gini ya. Jadi pengguna minta data nih. Kayak contoh, aplikasi tolong dong tampilin data rekomendasi produk di Shopee. Nah, nanti si aplikasi ngirim request-nya atau ngirim permintaan ke server. Nah, nanti si servernya atau back-end-nya itu mengembalikan apa yang diminta sama si front end berupa data kayak gini. Dan nantinya data kayak gini itu akan ditampilkan menjadi aplikasi interaktif di dalam front end yang kemudian akan ditampilkan juga kepada user. Contohnya kayak gimana kak? Contohnya kayak gini. Ini misalnya ini kan kita anggap aja sebagai sebuah aplikasi keren gitu kayak Shopee. Dan nantinya ini data-data yang tampil di sini tuh sebenarnya asalnya itu dari data-data
kayak gini nih, data JSON kayak gini gitu. Ini tinggal masukin aja sebenarnya ke tempatnya. Atau misalnya kalau aplikasi Shopee tuh kayak misal kayak gini ya. Kita lihat. Nah, mana ya? Nah, contoh kayak gini. Nah, jadi data-data yang ditampilkan di Shopee kayak gini nih, data-data produknya, itu sebenarnya asalnya tuh dari teks-teks nggak menarik kayak gini. Yang nantinya teks-teks ini atau data-data ini akan dimasukkan ke dalam aplikasi menjadi aplikasi atau tampilan yang lebih interaktif buat user gitu. Jadi lebih menarik buat dilihat mata. Oke, gitu teman-teman. Itu database. Nah, terus berdasarkan cara aksesnya nih, database itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu database online, dimana kita tuh butuh server dan akses internet untuk mengakses database ini. Contohnya tuh kayak database ya Shopee tadi tuh, atau misalnya database online dari data akun sosial media kita, misalnya email sama password akun Instagram kita, email password akun Shopee kita, dan lain-lain gitu. Atau database produk Shopee kayak gini kan ditaruhnya di dalam servernya Shopee ya. Nah, kalau kedua itu ada namanya database offline, dimana database tersebut itu berjalan secara langsung di dalam device kita, sehingga untuk mengaksesnya nih kita nggak perlu yang namanya internet gitu. Contoh dari database offline ini adalah history chat dari aplikasi WhatsApp yang kita punya gitu. Nah, di sini aku juga mau jelasin. Jadi WhatsApp ini menurut aku ini adalah salah satu aplikasi yang cukup powerful, dimana tuh dia tuh punya database offline yang bisa diakses langsung dari website gitu. Maksudnya gimana kak? Maksudnya kayak gini nih contohnya nih. Jadi sebenarnya history chat kita yang kita simpan di dalam HP kita itu sebenarnya tuh bisa diakses secara langsung menggunakan WhatsApp web gitu. Gimana maksudnya? Contohnya kayak gini. Contoh ya. Nah, ini kan aku akses WhatsApp pakai WhatsApp PC ya. Nah, kayak gini nih. Ini kan history chat WhatsApp yang aku punya. Nah, chat-chat WhatsApp ini yang tampil di WhatsApp PC ini sebenarnya asalnya itu adalah dari HP kita gitu. Jadi gimana maksudnya, Kak? Aduh. Terlalu. Jadi apa namanya? Oke guys, sorry aku lanjut. Jadi WhatsApp ini melakukan mirroring chat dari dalam HP kita ke dalam servernya mereka gitu. Jadi seolah-olah WhatsApp ini kayak nyimpen chatnya kita gitu loh di dalam server kita, di dalam servernya mereka. Padahal aslinya chat-chat yang tampil di dalam WhatsApp web ini atau WhatsApp PC itu sebenarnya asalnya ya dari HP kita sendiri gitu. Nah, jujur aku nggak tahu gimana caranya WhatsApp melakukan mirroring dari HP kita ke server, cuman menurut aku itu salah satu approach yang keren banget gitu. Contoh ya, kok bisa kak kayak gitu kak? Gimana cara membuktikannya kalau misalnya WhatsApp itu melakukan mirroring dari HP kita ke dalam itu servernya mereka gitu. Contohnya gini, di sini aku bakal menghapus chat yang ini tapi lewat HP aku sendiri gitu. Ini aku hapus ya, coba kita lihat 1, 2, 3. Nah, kita lihat, nah kan chatnya hilang kan. Nah, jadi secara nggak langsung ini tuh udah membuktikan kalau emang misalnya WhatsApp itu melakukan mirroring chat dari HP kita ke dalam servernya mereka gitu. Mirroring ini beda sama nyimpen ya. Mirroring ini cuman kayak ngelakuin clone seolah-olah gitu loh. Jadi misalnya di HP kehapus ya di webnya atau di PC-nya juga kehapus gitu chatnya. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan jenis dan fungsi, database ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada operational database, database warehouse, distributed, relational, sama end user database. Nah, kita nggak bakal bahas terkait 3 ini, karena jujur aku nggak begitu paham. Kita akan bahas terkait 2 ini, karena nantinya satu ini kan kita udah pernah pelajari nih di semester 2 ya, dan ini tuh yang nantinya akan kita pelajarin. Oke, kita bahas dulu terkait relational database ya. Teman-teman mesti udah pada familiar lah ya sama relational database. Kayak contohnya tuh MySQL, PostgreSQL, dan lain-lain. Nah, kenapa disebut relational database? Karena database-nya tuh berelasi gitu loh. Contoh dari satu tabel ke tabel lain tuh kita bisa lakukan relasi untuk menghubungkannya gitu loh. Itu kenapa makanya MySQL sama Postgre dan lain-lain tuh itu disebutnya relational database, karena database-nya bisa kita lakukan relasi gitu. Dan berbeda sama end user database. Kalau misalnya end user database ini adalah jenis database yang berjalan dan tersimpan di perangkat pribadi milik pengguna gitu. Maksudnya tuh contohnya ya, contoh dari penggunaan user database nih kayak misalnya aplikasi offline. Contohnya kayak history chat WhatsApp tadi, atau misalnya aplikasi catatan. Kan teman-teman ada kan ya aplikasi catatan di HP ya. Gitu loh. Nah, end user database sama
MySQL ini berbeda gitu. Berbedanya kenapa? Karena sistem dari MySQL ini adalah ketika kita mau menjalankannya itu kita harus start server dulu gitu. Gimana maksudnya Kak? Gimana maksudnya? Maksudnya tuh gini. Misal ya, di sini kita mau mengakses localhost. Kita enter nih. Nah, we can reach this page, localhost refuse to connect gitu. Nah, coba kita lihat ketika kita nge-start server SAM kita. Kita start. Nah, localhost-nya bisa kita akses kan ketika SAM-nya ini berjalan gitu. Jadi cara biar kita bisa mengakses MySQL adalah kita harus membuat server di dalam lokal device kita gitu. Yang mana hal tersebut tuh menimbulkan problem sendiri karena nggak semua orang yang pakai HP itu tahu cara menjalankan lokal server kayak gini gitu. Dan juga penggunaannya kalau kita bikin lokal server itu bakal menghabiskan di segi memorinya gitu. Jadi cukup berat untuk dijalankan di Android gitulah gitu. Nah, jadinya untuk Android itu ada database tersendiri yang bisa kita gunakan gitu. Dia sama relational database juga, cuman dia bisa kita gunakan sebagai end user database. Namanya apa? Namanya adalah SQLite. Sesuai namanya, SQLite ini kan light ya. Jadi dia ini lebih ringan, lebih cepat gitu. Dan salah satu alasan umum nih kenapa SQLite ini digunakan di Android itu adalah karena SQLite itu sudah built-in atau terinstall secara default di dalam sebuah aplikasi. Ini typo ya, ini harusnya dalam. Jadi itu user itu nggak perlu melakukan instalasi SQLite secara terpisah gitu loh, seperti apa MySQL tadi gini yang kita install di dalam SAM gitu. Karena database-nya ini udah tersedia langsung dalam aplikasi yang digunakan gitu. Dan buat ngakses SAM juga itu nggak perlu ribet-ribet kayak MySQL tadi. Kalau MySQL kan kita harus start server ya di dalam SAM ya. Tadi kan kalau nggak kita start nih, ini kan udah kita stop. Kita coba refresh. Nah, dia nggak bisa diakses kan, gitu. Nah, jadi kita buat ngakses MySQL kita harus bikin server dulu dalam device kita. Sedangkan kalau kita pakai SQLite itu kita nggak perlu bikin server, kita langsung bisa masuk ke aplikasinya, ngakses data yang kita butuhkan, dan nantinya SQLite ini nge-return data yang kita butuhkan, gitu. Ini ilustrasinya. Kalau kita mau aksesnya. Oke, itu alasan kenapa kita pakai SQLite di dalam Android. Gitu. Terus apa hubungannya Kak sama Room database yang mau kita pelajarin sekarang? Nah, jadi Room itu adalah library buatannya Google. Room ini berjalan di atas SQLite. Yang mana Room ini bakal mempermudah kita dalam menggunakan SQLite karena Room tuh banyak manfaat gitu loh. Salah satunya ngebuat SQLite yang awalnya query oriented menjadi ORM atau yang kita sebut sebagai Object Relational Mapping. Nah, apa itu ORM? Mungkin teman-teman masih nggak familiar ya sama istilah ORM. Nah, jadi ORM ini adalah Object Relational Mapping. Itu adalah konsep mengubah sebuah data nih yang kita punya tuh menjadi sebuah query. Jadinya nanti proses mengelola data, proses CRUD dalam database itu nggak memerlukan query lagi, sehingga mempermudah bagi user yang makainya gitu. Maksudnya gimana Kak? Nggak pakai query lagi? Maksudnya gini, kita tuh ada ilustrasi kayak gini ya. Biasanya kan kalau misalnya teman-teman mau mengakses data di dalam localhost atau di dalam MySQL, teman-teman kan butuh query. Misalnya contoh ya, teman-teman mau memasukkan data, teman-teman kan butuh query insert into bla 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 bla. Atau misalnya teman-teman mau nge-delete data, delete from bla 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 bla. Atau misalnya mau select gitu, select from bla 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 bla. Ya kan? Nah, itu adalah proses mengakses database tanpa ORM, ya kayak yang aku jelasin tadi. Jadi kita bikin query-nya buat mengakses datanya gitu loh. Ya, sedangkan kalau kita pakai ORM, kita tuh nggak perlu bikin query-nya secara manual gitu loh. Kita cuma tinggal mendeskripsikan data apa yang kita masukkan di dalam parameter, dan nantinya si Room ini bakal mengubah otomatis data tersebut menjadi sebuah query gitu. Kayak gimana Kak? Agak masih kurang paham sih kayak gini nih. Kita lihat di codingannya. Nah, ini. Jadi contoh ya, di sini tuh di function insert player ini tuh sama, si anotasi insert ini fungsinya sama kayak kita memasukkan data menggunakan query insert from bla 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 bla. Dan update ini juga sama, update from bla 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 sama delete from bla 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 bla. Jadi itu kita nggak perlu mendefinisikan query-nya secara manual gitu loh. Kita cuma tinggal masukin data apa sih yang mau kita masukin gitu di dalam parameter ini, dan selanjutnya kita tulis anotasinya. Anotasi contoh kita mau masukin data nih, ya kita tulis anotasi insert atau add ini. Dan nantinya secara otomatis si Kotlin ini akan merubah data yang kita masukkan menjadi sebuah query yang nantinya kita masukkan ke dalam database gitu. Jadi proses mengelola datanya tuh otomatis gitu loh kalau pakai Room, nggak perlu bikin manual query gitu. Nah, tapi mungkin kalian juga bertanya-tanya ya, kalau misalnya Kak katanya ORM kan bikin query-nya otomatis,
kok kenapa di sini masih ada query manual gitu yang select from bla 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 bla. Nah jadi nggak semua hal yang kita butuhkan itu ada atau tersedia di dalam ORM gitu. Jadi ORM ini cuma menyediakan insert, update, sama delete aja teman-teman. Dan buat query apa misalnya buat ngelihat data itu kita perlu mendefinisikan sendiri gitu. Karena kenapa? Karena ketika aplikasi yang kita pakai cukup kompleks ya, kita tuh nggak bisa nulis line cuma query-nya tuh cuma satu baris. Bisa jadi kita butuh lebih dari satu baris, misalnya 5 baris, 10 baris dan seterusnya buat menulis query tersebut. Apalagi kan tipenya SQLite ini kan dia masih masuk relational database ya. Jadi kan kita juga perlu menspesifikkan query-nya gitu loh. Kadang kan kita perlu ngambil data dari tabel lain gitu. Jadi anotasi query ini dibuat sama tim room kalau misalnya ada hal-hal yang kita butuhkan yang belum tersedia di dalam ORM ini gitu. Jadi kita perlu mendefinisikan query-nya secara manual. Dan ini nggak cuma select aja sih, insert pun juga bisa sebenarnya pakai query, pakai anotasi query. Cuman kan insert udah ada ininya ya, udah ada ORM-nya. Jadi kayak ngapain nggak sih kita bikin query manual gitu. Sedangkan ini aja udah tersedia gitu loh. Gitu teman-teman. Nah ini ada arsitektur komponen di room. Nah jadi arsitektur komponen di room itu yang wajib, yang emang harus ada dalam room itu ada 3. Ada database, entity, sama DAO. Database ini sama ya kayak yang kita pahamin. Jadi database itu ya database sebagai database dari room yang kita buat gitu. Fungsinya buat nyimpan data kan. Nah kalau tadi database ini ada namanya entities. Kalau teman-teman agak bingung sama entities, teman-teman ubah entities ini menjadi istilah lainnya tuh tabel gitu. Nah teman-teman tahu kan dalam sebuah database itu pasti terdiri dari beberapa tabel, ya nggak sih? Ya kan? Gitu. Jadi fungsinya juga sama nih, entity sama kayak tabel buat nyimpen data gitu. Jadi misal di dalam tabel itu ada beberapa komponen, yang komponen tersebut disimpan di dalam entities ini. Itu fungsinya jadi sebagai tabel dari database yang sudah dibuat. Kalau misalnya DAO, nah DAO ini agak unik nih. DAO ini kita pakai buat mengelola data atau melakukan CRUD di dalam tabel yang kita punya gitu. Jadi nambah data, ngubah data, hapus, sama ngelihat data itu kita lakukan semuanya di dalam DAO gitu. Mungkin kita lihat satu-satu kodenya ya. Kalau kode database tuh yang ini nih, kita lihat, kita buka yang ini. Nah di room app database, nah ini tuh adalah database-nya gitu. Mungkin teman-teman rada aneh ya, kok database-nya kok pakai abstract class kah gitu, kenapa nggak bikin query manual gitu. Nah jadi sebenarnya kode ini itu nantinya secara otomatis bakal mengubah kode-kode ini menjadi sebuah query yang nantinya akan membuat database baru di dalam SQLite gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir gitu. Mungkin teman-teman juga agak pusing ya karena mungkin baru pertama kali belajar bikin database tapi pakai kode Kotlin gitu. Oke, ini kode dari database. Nah, terus kita lanjut, kalau entities ini yang kedua atau tabel, kita lihat di ini nih, people database. Nah ini kode database-nya. Nah kalau database mungkin teman-teman juga udah cukup familiar ya sama data class ya, karena kan di modul 3 juga kita pakai data class gitu. Nah jadi struktur tabel di database itu sama aja kayak kita bikin data class. Cuman yang membedakan adalah kita harus menuliskan anotasi entity di dalam data class tersebut gitu. Sehingga si Kotlin ini tahu loh kayak ini tuh adalah sebuah tabel gitu teman-teman. Nah, gini, kita bisa spesifikin kolom apa aja yang ada di dalam tabel yang kita buat. Di sini ada kolom ID, nama, deskripsi, sama image. Gitu. Nah, ini kan tadi entities ya. Kita masuk ke DAO. DAO ini kan buat nge-CRUD atau ngelola data. Nah, ini DAO di dalam app DAO. Nah, ini DAO nih. Kita bikinnya pakai interface. Nah, kita juga harus kasih anotasi DAO biar si Kotlin tahu kalau ini tuh adalah DAO gitu loh. Nah, kita bisa melakukan pengelolaan data gitu, insert sama get di sini. Karena kan di sini modulnya menambah sama melihat data kan. Gitu. Ini contoh DAO-nya. Ini buat insert data, ini buat get data. Gitu teman-teman. Oke. Nah, ini cara arsitektur dari room. Maksudnya arsitektur itu apa? Maksudnya cara room itu bekerja gitu dengan aplikasi kita. Jadi cara yang pertama tuh bukan cara yang pertama. Caranya itu adalah nih, kita punya aplikasi Android nih. Contohnya kita mau melakukan get data. Kayak misalnya tolong dong room kasih aku data buat seluruh pemain gitu, pemain sepak bola yang ada di dunia ini. Nah, nanti dia tuh nge-return ke database. Nah, nanti database ngasih permintaan aplikasi ke dalam DAO.
Nah DAO kan, karena DAO fungsinya buat mengelola data ya, sama halnya kayak ngelihat data kan. Nanti DAO ini mengakses tabelnya nih. Nah setelah diakses tabelnya, di-return lagi sama tabelnya, ini loh data yang kamu butuhin. Dan nanti si DAO ini kembaliin ke room, habis itu datanya nih dikembaliin lagi ke aplikasi dan ditampilkan dalam bentuk data yang kita inginkan. Contoh misalnya tadi seluruh pemain sepak bola gitu, ya udah nanti ditampilin gitu. Itu cara kerjanya ya teman-teman buat room database. Oke. Kalau udah, kita bakal mulai ngoding. Nah, kalau di praktikum kita ngodingnya pakai project yang udah ada, di sini kita mau bikin project dari awal. Itu. Jadi, langkah-langkah buat room database ini kita mulai dari awal ya. Tambahkan library room database, image picker, glide sama view model ke dalam Gradle yang kita punya. Nah, library room database, library yang wajib kita tambahin tuh cuman room database sama view model sebenarnya. Karena library yang pertama ini kan biar kita bisa pakai room ya. Dan yang kedua ini buat pengaksesan data. Buat library image sama glide ini sebenarnya opsional aja. Kenapa saya tambahin dua library ini? Karena nantinya kita bakal menambahkan gambar di dalam database kita. Dan glide ini fungsinya buat menampilkan gambar yang kita tambahkan tadi. Gitu teman-teman. Nah, kita tambahin nih. Kita balik Android Studio, project, modul app. Nah, di sini saya udah bikin project baru sebenarnya. Projectnya masih fresh, belum ada apa-apanya. Nah, cara nambahin datanya tuh adalah nambahin library-nya tuh kita buka project yang udah ada tadi. Kita buka build Gradle KTS di modul app. Nah, ini kita copy ya. Ini. Jadi kita copy nih. Kita copy semuanya, linknya. Kita balik lagi ke project. Kita buka yang modul app di Gradle. Scroll ke bawah. Enter, habis itu paste. Oke, for your information ya teman-teman. Kalau kalian bikin project dari awal, make sure project ini sama kayak punya aku. Jadi kalau misalnya teman-teman versi Androidnya lama, biasanya teman-teman belum menerapkan build Gradle KTS gitu. Jadi teman-teman masih pakai yang Gradle standar lama. Dan biasanya tuh cara implementasi modul library-nya tuh nggak gini, tapi kayak gini. Setauku ya, kayak gini implementation. Nah gini, kalau misalnya di KTS ini bakal error karena harusnya pakainya kayak gini. Tapi kalau yang lama itu setahu implementasinya kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak mau mungkin kerja 2 kali, teman-teman bisa pakai projectku sebenarnya buat bikin tugas praktikum. Nanti tinggal diubah aja di bagian tampilannya, interface-nya ini dihapus-hapusin gitu yang nggak dibutuhin, layoutnya diubah dan lain-lain gitu. Itu sih teman-teman. Tapi kalau yang mau bikin dari awal, teman-teman bisa lihat sini. Ini kan kita udah paste nih library-nya ya. Dan kadang nih versi library juga bermasalah nih. Kalau misalnya teman-teman pakai versi Gradle-nya itu beda sama aku, kemungkinan di sininya pasti agak bermasalah karena either versi library-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah di projectnya teman-teman. Itu pasti bisa terjadi. Ini kan ada error nih. Dan kita balik lagi, kita belum instalasi yang namanya Kotlin Cap. Yang ini nih di plugin. Jadi kita copy aja, kita balik lagi, kita scroll, nah kita enter, kita tambahkan Kotlin Cap. Nah ini udah, ini masih error nggak apa-apa, kita synchronize aja, nggak usah panik. Ini yes, kita tunggu beberapa saat. Sambil nunggu ya. Ini dia akan melakukan download Gradle, santai aja. Udah 23 menit ya. Teman-teman nggak perlu tonton semuanya ya, teman-teman tinggal skip aja di part dimana teman-teman butuhin gitu. Karena kalau tonton semuanya juga agak malas juga, ini udah 23 menit aja penjelasannya. Nah udah nih, nah ini kan kita udah selesai kan, errornya hilang kan. Nah kalau udah ini di step pertama selesai, kita tambahin di ini di modul app. Step kedua adalah kita buat entity atau data class sebagai tabel dari database yang kita buat. Oke, kita bikin dulu nih. Kita buat bikinnya tuh sebenarnya bisa langsung klik kanan aja, cuman kita biar rapi ya, kita bikin package baru dulu. Klik kanan, new package. Nah kita bikin namanya room biar lebih rapi aja. Nah terus di room ini kita klik kanan lagi, new Kotlin cluster file. Nah kita namain data class-nya, kita namain misalnya player entity gitu. Ini kita pakai yang data class, kita enter. Nah kan kalau udah di enter nanti bakal muncul kayak gini tampil. Nah di player entity ini kita kasih anotasi dulu, entity. Nah ini kan error nih, kita suruh import nih, alt enter, import. Habis itu tinggal kita kasih aja yang kita butuhin. Kita kasih ID integer, kita kasih name, nama pemain sepak bolanya,
string, sama terakhir tuh kita pakai image, pakainya file. Nih import aja. Habis itu jangan lupa di ID-nya kita kasih anotasi primary key. Nah ini true, udah kita kasih true. Nah habis itu buat mempermudah proses kita kasih variable. Apa variable? Variable ini fungsinya adalah agar kita bisa mengirimkan data kelas di dalam put extra gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, kita lihat di sini ini di dalam mana ya? Ini di dalam put extra ini kan nantinya dia bakal ngebawa data dari playroom activity ke detail activity ya. Nah, kalau misalnya kita pakai data kelas biasa tanpa memuat variable, ininya kita variable misal dihapus ya. Dihapus. Kita balik ke playroom activity. Nah, dia bakal error nih karena dia nggak mengenali si data kelas ini gitu. Tapi misalnya nih, kan error kan loh. Tapi misalnya kita kasih variable, kita biarin aja. Kita balik lagi ke playroom activity. Nah, errornya bakal hilang gitu. Jadi ini put variable ini mempermudah kita dalam pengiriman data gitu. Nah, kita balik lagi ke project. Nah, karena kodenya agak panjang, kita copy aja dari sebelah. Gini ya, kita copy. Khusus di bagian variable aja, copy. Balik lagi, ini di variable, enter. Nah, kan kalau udah, kita tinggal fix errornya nih. ID-nya udah benar ya. Stringnya udah benar, filenya udah benar. Nah, ini tinggal kita ganti people entity jadi player entity. Ganti player entity. Nah, ini udah selesai, errornya udah hilang. Nah, kalau udah nih step 2 nih, kita lanjut ke step 3. Lanjut ke step 3 tuh buat interface baru yang bernama DAO atau data access object sebagai alat buat mengakses data di dalam tabel yang kita buat tadi. Nah, cara bikin DAO sama, balik lagi ke ini, ke codingan tadi, kita klik kanan di row, new, Kotlin cluster file. Kita bikin nama player DAO. Nah, kita bikinnya pakai interface ya, jangan lupa, jangan pakai kelas. Enter. Nah, kalau udah, kita kasih anotasi dulu DAO di atasnya sebagai data access object. Enter. Habis itu kita bikin function sesuai modul ya, karena modul ini cuma nambah sama ngeliat data, jadi kita bikin insert player. Jangan lupa kasih anotasi insert ya. Nah, ini kalau nggak salah conflict. Kita kasih ignore. Fungsinya onConfig strategi ignore ini biar ketika datanya sama, nanti room ini bakal menghiraukan gitu loh. Kalau nggak salah nanti data yang, kalau misalnya sama tuh data yang sebelumnya bakal di replace sama data yang baru gitu. Terus kita kasih get all player. Jangan pakai parameter ya, karena gini get, kita pakainya query karena kita mau get data, jadi kita perlu query manual. Nah, ini kita kasih live data karena nantinya biar si function ini akan mereturn data berupa live data dari player entity gitu. Ini kan returnnya ya, jadi ini return atau data yang dikembalikan gitu. Jadi setelah kita melakukan select, ini data yang dikembalikan tuh berupa live data list dari player entity gitu, kalau teman-teman bingung. Oke, ini kan udah step 2 nih. Udah step 3. Kita udah bikin interface buat mengelola datanya. Nah, lanjut kita ke step 4, yaitu kita bikin abstract class baru sebagai database dari aplikasi yang kita buat. Nah, biar nggak lama, kita pakai kode yang udah ada di dalam app database, di kode dari project yang udah aku kirim di grup. Nah, tapi biar kita bikin ulang aja nih. Klik kanan, new, Kotlin cluster file, kita klik player database. Kayak gini, habis itu pilih yang class, enter. Nah, kita kasih ini yang tulisan abstract class. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke project sebelumnya, yang ini, yang project yang aku kirim dalam grup kelas, dibuka. Habis itu ini copy aja semuanya sebenarnya, copy semua dari bawah ke atas ya, jangan lupa copy. Nah, ini copy dulu, habis itu balik lagi, langsung enter aja, kita replace kode sebelumnya. Nanti bakal terjadi error kayak gini nih. Nah, gimana cara ngefix errornya? Tinggal teman-teman ubah aja, ini entitiesnya dihapus semua. Nah, teman-teman masukin player entity gitu. Jadi
di dalam database ini adalah fungsinya adalah untuk mendeklarasikan kelas apa aja sih yang akan kita gunakan di dalam database aplikasi kita gitu loh. Jadi ini kita masukin karena kita cuma ada tabel ya. Jadi kita pakai player entity aja. Ini versinya ubah ke 1. Nah, ini PM converter kita biarin dulu, nggak usah di ini dulu. Ini kita hapus. Kita sisain satu abstrak fun aja karena ini kita buat mendeklarasikan DAO yang kita punya gitu. Jadi misal kita pakai player DAO ya. Gini. Nah kan udah, habis itu kita tinggal ganti pertama ya, ganti nama function ganti nama kelasnya jadi player database karena kita udah bikin namanya player database. Habis itu kita copy player database. Nah, segala macam jenis app database kita replace jadi player database. Ini replace jadi player database, replace lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman kopinya itu nggak ada kode fallback to descriptive migration di atasnya build, itu teman-teman kayak gini misalnya ya kode teman-teman ya. Silakan teman-teman enter aja dari sini. Enter terus tambahin kode fallback to descriptive migration. Fungsinya adalah ketika kita melakukan perubahan di dalam database, nantinya data-data yang ada sebelumnya tuh dihapus. Gitu. Maksudnya gimana Kak melakukan perubahan database? Contohnya gini ya. Misalnya kita udah ada satu tabel kayak gini. Nah, kita mau namain tabel yang lain. Atau misalnya di dalam tabel ini tuh kita mau melakukan penambahan variabel. Contoh di sini ada 3 variabel. Kita tambahin jadi satu lagi. File name 2 gitu. String. Kita tambahin. Nah, nantinya ketika kita menambahkan variabel, otomatis apa yang ada isi di dalam database ini kan bakal berubah ya. Ya kan? Karena kan kita nambahin variabel baru atau misalnya kita nambahin tabel baru gitu. Jadinya buat ngefixnya itu kita harus melakukan migrasi data sebelumnya ke data yang baru gitu. Nah, tapi seringnya migrasi data itu agak cukup ribet gitu. Menurut aku cukup ribet ya. Jadi biar lebih mudah, kita hapus aja data sebelumnya dengan cara kita panggil fallback to descriptive migration gitu teman-teman. Ini kita panggil. Ini versinya kita ubah ke 1 aja, biarin. Nah kan udah nih, kalau udah apa ya, ini jangan udah benar ini player database. Habis itu nah kita tinggal fix di app converter. Nah, kita kan masih ini app converter masih merah ya. Ini kita tinggal tambahin app converter aja, klik kanan new Kotlin cluster file, kita tambahin, samain namanya ya. Ini kan kita copy aja deh. Copy, klik kanan new Kotlin cluster file app converter, pakai yang kelas, enter. Kita balik ke codingan. Nah, kan ini ada di utils nih app converter. Nah, ini nih. Nah, ini kita copy aja kodenya. Copy, balik lagi ke app codingan yang tadi. Nah, kita enter. Nah, kalau kalian bingung fungsi app converter ini buat apa? Jadi fungsinya adalah kalau kita lihat di database kita, itu kita kan pakai gambar ya, yang ini ya, yang tipenya file. Nah, sedangkan gambar itu nggak disupport sama room database buat nyimpennya gitu. Jadi gimana cara nyimpennya? Jadi kita perlu mendeklarasikan app converter biar nantinya si gambar ini itu bisa disupport gitu sama room database gitu, karena dia akan melakukan konversi mengubah objek file menjadi sebuah string, yang mana string ini kan disupport ya sama room database buat nyimpennya. Dan kalau tuh file ini ngubah string dari string ke objek file gitu teman-teman. Jadi intinya kalau teman-teman nyimpen data gambar, teman-teman perlu app converter ini di atas player database gitu. Nah, kalau udah, kita lanjut ke step ke-5. Kita bikin kelas baru sebagai repository untuk pengakses DAO yang sudah kita buat. Kita balik ke codingan kita bikin repository. Nah, mana ya? Ini yang codingan ini. Nah, kita bikin, klik kanan, kita namain sebagai player repository. Pakai kelas, kita enter. Nah, biar kita codingan yang bikin dari awal, kita kopas dari codingan sebelumnya aja yang udah ada di project. Nah, ini yang ini codingannya kita lihat dari bawah. Kita copy aja dari bawah ke atas biar nggak lama. Balik lagi, kita enter. Habis itu nah nanti kan bakal banyak error ya. Kita replace aja nih, jangan people DAO, kita pakai player DAO. Ini jangan lupa misal diubah mau namanya jadi player DAO gitu, itu juga boleh sebenarnya. Dan ini namanya tuh nggak mesti ngikutin aku ya teman-teman. Namanya tuh bisa disesuaikan sama nama yang teman-teman butuhkan gitu. Jadi jangan terbaku sama nama yang aku buat gini gitu. Kalian jangan pakai nama ini tuh biar programnya nggak error gitu. Jadi sebisa mungkin sebenarnya kalian tuh nyoba sendiri biar kalian tahu kayak, oh ternyata tuh errornya di sini, oh ternyata tuh errornya di sini gitu teman-teman. Ini kita ubah aja ya semuanya jadi atribut yang kita punya, kan karena kita pakainya player entity ya. Jadi tadi yang segala macam jenis people entity kita ubah jadi player entity.
Mana lagi, ini app DAO kita ubah jadi people DAO karena namanya ini player, bukan people, player DAO. Nah, insertnya ganti, jangan insert people, insert player. Nah, tinggal di bagian sini DAO-nya kita ubah jadi player DAO. Ini jadi, nah ini masih ada error di app eksekutornya. Nah, ini error, ini kan masih error ya. Di people-nya juga sama. Ini kita ubah namanya jadi player repository, bukan people. Ini nama ini juga bawah kita ubah jadi people player repository. Ini juga ubah jadi player, ini ubah jadi player. Nah, errornya udah berpulang. Sekarang tinggal error di app executor. Nah, jadi ini error terjadi karena kita belum ada kelas yang bernama app executor di dalam file kita. Jadi buat nambahin, kita bikin package baru dulu aja, klik kanan, new package, kita namain utils. Nah, kita namain, klik kanan, new, Kotlin cursor file, namain dengan nama app samain ya, executors. Executors. Nah, ini kalau udah enter, pakai kelas, kita balik lagi ke codingan sebelumnya. Nah, kita balik ke utils. Nah, ini kita copy aja dari bawah ke atas, copy, habis itu kita balik lagi, kita paste di sini. Nah, ini bakal error. Ini kita import aja sebenarnya. Kalau error kayak gini contoh ya, ini teman-teman gak usah panik, sebenarnya teman-teman tinggal alt enter aja. Nah, nanti bakal ke import. Jadi kalau error tuh gak usah panik gitu. Ini errornya sebenarnya bukan karena kita sendiri, karena emang kita belum import package-nya aja. Nah, sebagai tambahan, sekalian kita namain app executor, kita tambahin yang namanya URI2 file ini. Jadi kita copy semua ini kodenya, copy semua, habis itu kita balik lagi ke ini, kita bikin, klik kanan, new, Kotlin cursor file, kita pilih yang file, habis itu kita namain sama URI2 file, samain ya, enter, habis itu kita paste kode yang tadi. Nah, nanti kan banyak error kayak gini ya. Ini kita import aja, simple date format. Nih, contoh ya, kalau ada error, ini teman-teman gak usah panik, teman-teman import pakai yang, coba kita lihat, pakai yang apa ini ya, Java utils date, yang ini ya. Kita pakai yang Java utils ini, Java text, enter. Ini import lagi, tinggal import aja, alt enter, import yang Java utils. Ini import aja lagi, ini import, jangan panik kalau error pokoknya. Ini import, nah kan tinggal import aja sebenarnya, import, ini tinggal import lagi, import, ini import juga, import lagi, importnya agak capek ya, cuman banyak soalnya. Import lagi, pilih yang Android X, nih ya, ulang aja. Ini kalau udah kayak gini, pilih yang Android X ya, yang atas, import. Ini terakhir import, pilih yang kita lihat yang mana, matrix ya, matrix, yang Android graphic, nah ini pilih yang Android graphic yang atas. Nah, udah, kalau udah, kita balik ke player repository. Nah, ini tinggal kita import aja, alt enter. Nah, udah ke import, selesai. Habis itu kalau udah bikin player repository, kita balik ke step yang ke-6, yaitu kita bikin yang namanya view model buat mengakses repository yang udah kita buat gitu. Nah, kita balik ke codingannya, kita balik ke sini, kita bikin dulu, klik kanan ya di project kita yang kita bikin baru, klik kanan di row, new, Kotlin cursor file, kita bikin namanya player view model, pilih yang kelas, habis itu enter. Nah, kita balik ke codingan yang tadi yang ada di grup, kita buka aja people view model misal. Nah, ini kita copy aja sebenarnya, copy, balik lagi ke project sebelumnya, kita enter. Nah, ini tinggal di rename aja sebenarnya, app repository-nya hapus, kita typing player ya, player repository, nanti kita import. Nah, ini tinggal diubah juga namanya, insert, misalnya insert people gitu, insert player, people mula ya. Nanti kita tinggal panggil player entity. Nah, kita tinggal panggil juga player repository-nya. Ini habis itu tinggal panggil namanya player entity-nya. Ini tinggal diubah jadi player entity buat return-nya. Ini tinggal diubah jadi player repository. Nah, ntar errornya udah hilang nih, kayak gini. Nah, terus kalau udah step ini, kita lanjut ke step selanjutnya, kita lanjut ke step 7.
Nah, kita buat dependensi, kita bikin kelas baru sebagai dependency injection dari repository yang kita buat. Nah, dependency injection ini fungsinya adalah untuk melakukan inject terhadap repository yang kita buat. Mungkin untuk detailnya aku jelasin di modul selanjutnya ya. Cuman biar lebih teknisnya, kita balik lagi ke codingan kita. Kita klik kanan, new, bukan yang ini ya, yang ini. Kita bikin di utils, kita klik kanan di utils. Kita belum selesai di people view model. Kita belum ubah namanya. Kan ini masih people ya, kita ubah jadi player dulu. Nah, kalau udah ada logo kayak gini berarti udah selesai. Kita klik kanan di utils, new, Kotlin class or file. Kita klik. Habis itu kita typing samain aja dependency injection. Nah, kita pilih yang objek yang bawah ini. Habis itu kita enter. Nah, kalau udah kita bikin objek, kita balik lagi ke codingan. Nah, kita tinggal balik ke codingan. Habis itu kita copy aja codingan yang mana aja terserah, misalnya ini ya, gitu. Karena kan kita cuma pakai satu repository, makanya kita bikin satu aja injektornya. Kalau ini kan ada 2 repository ya, 1 sama 2 ini, makanya kita perlu 2 repository di sini, 2 dependency injection. Ini kalau udah kita copy, kita balik ke codingan kita, enter, habis itu paste aja. Nah, ini tinggal diubah jadi player repository. Di sini ubah jadi people player database, Nah, gini. Habis ini tinggal diubah jadi player DAO. Di sini tinggal diubah jadi player repository. Nah, ini dihapus saja. Gini. Nah, dependency injection-nya udah selesai. Kita balik lagi ke modul. Kita bikin kelas yang namanya view model factory sebagai injektor dari view model. Ini juga mungkin agak istilahnya agak baru ya, teman-teman gak usah bingung. Kita balik lagi codingan aja langsung. Yang ini proyekan. Kita klik kanan di room, new, Kotlin class or file. Nah, kita namain sebagai misalnya player view model factory. Namanya bebas ya sebenarnya. Ini aku namain player karena ini kan aku mau bikin aplikasi buat pemain sepak bola gitu ya, makanya namanya player. Ini di kelas aku enter. Habis itu balik lagi ke codingan. Aku buka yang people view model factory ini. Nah, aku kopas aja dari sini biar cepat. Habis itu balik lagi ke codingan sebelumnya, di enter. Nah, pertama kita ubah dulu namanya, yang namanya people jadi player view model factory. Kalau udah diubah namanya, kita ubah di bagian sini nih. Jadi segala jenis macam yang bernamanya tadi people kita ubah jadi player. Ini jadi player. Nah, ini tinggal diimport aja dulu. Import. Ini dipanggil jadi provide repository. Nah, kalau udah yang bawahnya udah selesai, kita ubah yang atasnya. Pertama kita ubah ini dulu ya, kita hapus jadi player repository. Enter. Habis itu ini tinggal diubah jadi player view model. Nah, ini jadi ubah player view model. Yang ini player view model. Ini tinggal dipanggil player repository-nya. Nah, udah player view model factory kita udah bikin. Habis itu kita bikin step 9, yaitu kita setup di bagian recycle view, sama seperti di modul 3. Nah, buat recycle view, jujur ya, ini recycle view ini kita bakal terus pakai dari modul 4, 5 sampai modul terakhir yaitu modul 6. Gitu. Jadi buat teman-teman yang belum paham terkait recycle view, silakan teman-teman lihat di video YouTube aku udah bikin. Gitu. Jadi mungkin di sini aku bakal menjelaskan tapi nggak menjelaskan sedetail di YouTube gitu. Aku menjelaskan yang penting-penting aja karena biar kita videonya juga cepet ya. Ini udah 43 menit. Wah, cukup lama ya. Kita balik lagi ke codingannya. Nah, karena di sini codingan aku masih kosong ya, jujur aku belum bikin apa-apa. Ini aku belum bikin adapter, jadi aku bikin dulu, klik kanan, new, package baru, namanya adapter. Gini. Nah, dan juga aku belum melakukan styling di aplikasi yang aku buat. Aku belum melakukan styling di layoutnya. Gini. Nah, aku belum melakukan styling apapun. Masih kosong, bener-bener kosong. Nah, kan kosong. Jadi aku mau melakukan styling dulu. Aku pertama mau bikin dulu 2 activity. Ini main activity udah ada ya. Jadi aku tinggal bikin activity lainnya itu detail activity. Aku klik kanan, activity, bikin empty, detail activity. Bikin baru, teman-teman gak perlu ikutin aku ya. Kalau teman-teman bikin project dari awal, teman-teman perlu bikin activity baru kayak aku gini, karena aku ini mulainya dari awal.
Nah di sini karena aku nggak mau bikin yang terlalu susah, karena cuman buat contoh aja, buat ngejelasin ulang, jadi ini aku hapus. Aku tinggal panggil text view atau gini biar teman-teman bisa lebih memahami. Tarik, teman-teman tinggal tarik ke atas constraint-nya yang biasa pakai constraint. Habis itu tinggal di mainin marginnya, margin top misal kita set 20, margin startnya kita set 20 juga. Text view-nya kita ubah misalnya jadi TV title. Habis itu kita ubah misalnya jadi list pemain bola gitu. Gini. Size-nya kita ubah jadi misalnya 20 sp. Nah, udah kayak gini, terus kita panggil recycle view-nya di sini, tarik aja sebenarnya biar cepat. Kita tinggal atur constraint-nya, turun ke bottom, ke start, ke end, ke bottom lagi. Kalau udah kita tinggal atur di bagian size-nya. Nah, aku lihat teman-teman masih banyak yang pakai hardcode size. Jadi teman-teman ubah antara pakai 0dp atau wrap content. Kalau di width, usahakan teman-teman kalau nggak pakai 0dp, pakainya match parent yang ini. Nah ini. Jadi teman-teman pilih aja. Kalau misalnya aku lebih nyaman pakai 0dp, jadi aku pakai 0dp. Nah ini buat height, aku pakai wrap content. Bukan wrap content, aku mau pakai 0dp lagi aja biar lebih enak. Nah kalau udah, tinggal kasih ID-nya di dalam recycle view yang kita buat, RV player gitu misal. Nah kalau udah kayak gini, aku tinggal bikin styling di bagian detailnya ya. Tinggal styling biar cepet kayak gini aja. Pakai ini image aku taruh di atas, pakai dummy dulu. Oke. Tarik topnya, kita tarik start, kita tarik endnya, kita tarik. Nah ini kita tinggal pakai 0dp. Ini tinggal kita adjust view bound biar dia lebih match. Nah sip, tinggal kita ubah jadi image player gitu. Nah kalau udah, kita tinggal tarik text view nya sebagai kita tadi ada berapa data ya di dalam itunya ya. Kita sekitar ada 2 data aja, nama sama image ya. Sama ID ini kan nggak ditulis ya. Kita balik ke detail, kita tinggal ini constraint-kan kita ke bottom sama ke startnya. Jangan lupa diatur marginnya, margin top misal kita kasih 20, margin startnya kita kasih 20 juga. Terus title kita ubah jadi player name misal, atau text name gitu, text player kita ubah jadi Kevin De Bruyne misal. Size nya kita naikin ya, jadi misalnya 20. Nah kalau udah bikin ininya, kita balik lagi ke project. Nah kan tadi di sini tulisannya setup di bagian recycle view ya, kayak di modul 3. Nah kita tinggal setup recycle view nya. Caranya gimana? Cara pertama kita bikin tempatnya dulu. Ingat kalau recycle view kan awal-awal kita bikin tempatnya. Kita klik kanan, new layout, terus kita bikin item player, habis itu enter. Nah ini kita bikin tempat atau wadah dari recycle view nya. Kita zoom, kita pakai card view ya sebagai wadahnya, card view. Nah ini kita panggil misalnya constraint ya, buat menghubungkan constraint-nya. Kok nggak otomatis ya? Oh alah, bawahnya belum diubah, pantesan. Ini tinggal kita panggil aja. Nah rapikan identasinya. Kalau udah kayak gini, kita match parent dulu. Habis itu kita tinggal height-nya kita wrap content aja deh. Kita tinggal panggil image view. Nggak apa-apa di image view dulu. Gini kita panggil. Kalau nggak bisa kita gini aja, image view wrap, kita kasih tutup, kita kasih src, kita panggil misalnya launcher. Nah ini tarik ke atas, tarik start, tarik end. Habis itu kita tinggal atur pakai just view bound true. Nah ini kita tinggal atur di height-nya. Ini buat stylingnya
tergantung masing-masing ya teman-teman gak harus niru punya aku. Aku pengen styling kayak gini aja sebenarnya. Terus ini di bagian mana ya, bentar, gini deh, aku pengen kasih margin horizontalnya atau margin kiri kanannya 20 misal, terus margin topnya misal 20. Nah kan udah ya. Terus margin ini buat sekitarnya aku kasih misalnya 10. Terus habis itu kalau udah kasih title jangan lupa judul misalnya player image. Nanti tinggal aku kasih text show. Karena di sini aku cuma butuh 2 data ya. Tinggal aku atur di constraint-nya, set ke bottom, set ke start. Tinggal diatur misalnya player name Kevin De Bruyne. Atur margin atas misal 20. Margin vertikal deh atau margin atas bawah. Size nya jangan lupa diubah misal 23 sp. Nah udah, itu udah rapiin. Nah biar teman-teman gak perlu kerja 2 kali ya sebenarnya ya, teman-teman bisa kasih tombol edit nanti di sini gitu. Misalnya gini ya, aku kan buat ngelanjutin di modul 34 aku mau kasih tombol edit. Ini aku tinggal di drawable, new factory made asset. Mungkin agak berbeda sama tombol editnya teman-teman. Edit. Nah ini sama edit yang didesain di dalam aplikasi. Edit sama delete. Finish, udah. Habis itu aku tinggal tarik tombol edit sama delete nya di bagian mana ya, tarik dulu aja deh, delete dulu. Nah ini tinggal aku tarik di bagian image nya sama di bagian topnya. Terus tinggal aku kasih marginnya, margin N nya misalnya 10, sama margin top 10 juga deh. Nah kan ada nih tombol edit sama tombol btn delete. Ini copy aja biar nggak lama, tinggal kasih btn edit. Terus tinggal dipanggil aja yang tadi, yang ini, yang edit tadi tuh kita panggil edit, enter. Tinggal kita benerin aja constraint-nya. Lah kok ya hilang ya, bentar, ini suka error ya guys. Kalau error kayak gini nih, padahal kita seleksinya ngerasanya kita benar, teman-teman bisa langsung aja build clean project, karena kadang Android Studio suka error nggak jelas. Habis itu kalau udah, nah kan nanti dia bakal benar sendiri lagi. Kalau udah kita tarik aja constraint-nya ke top sama ke startnya dia dari edit. Kita tinggal atur di bagian margin N nya. Nah gini biar kelihatan ada jarak. Nah kan kalau udah, ini udah selesai, kita udah bikin card view nya. Biasa dikasih rounded kalau teman-teman mau, atau radius kasih misalnya 10, jadi kelihatan lebih ada sudutnya gitu. Kelihatan nggak? Coba ya, ini di sudutnya. Nah ini nih, nah kan ada sudutnya nih, biar kayak nggak lancip gitu. Kalau udah kita balik lagi ke project, kita bikin adapter baru nih. Kita bikin adapter baru. Nah kode adapternya kita kopas dari project sebelumnya aja. Kita klik kanan, new Kotlin cursor file, kita bikin player adapter, enter. Kita balik lagi ke codingan sebelumnya, kita ambil dari player adapter aja. Ini kopas semuanya, balik lagi codingannya, enter. Nah ini tinggal, namanya kan udah sesuai ya, player adapter ya. Kita tinggal ubah di bagian ininya, player data kita ubah jadi player entity atau tabel yang kita buat tadi. Ini kalau udah ini diubah lagi, ini player entity lagi. Nah di bagian resource ini kalau udah kalian udah ngubah 2, kalian ngubah di bagian ketiga ini di bagian layoutnya. Tapi kita import dulu ya, alt enter import. Nah ini kita ubah jadi item, namanya sama ya, item player ya, sesuaikan sama nama dari
tempat yang teman-teman buat ya. Ini kebetulan sama karena aku item player, aku manggilnya item player di on create view holder. Terus di bagian player view holdernya, atau kita ubah aja jadi people view holder. Sama sih, udah player sih. Nah di sini di dalam player view holder ini kan kita ingat ya, di dalam recycle view, ketika kita menuliskan player apa yang terjadi di dalam view holder itu adalah item-item yang nilainya aktif atau berubah di dalam item player atau wadah yang kita buat. Contoh ya, di sini kan kita ada satu card view, 2 gambar, 3 text view, 4 button edit, 5 button hapus. Ada 5 view yang kita buat di dalam item player nih. Tapi yang nilainya aktif atau nilai yang terus berubah kan cuman gambar sama teks aja kan. Karena kan gambar sama teks ini kan nilainya nilai dummy ya. Gitu. Jadi ini yang bakal terus berubah. Kalau misalnya kayak card view, edit sama delete ini kan nggak bakal berubah. Nah, jadi yang item-item yang nggak berubah tadi kita sebut sebagai item pasif. Nah, item aktif yang kayak gambar sama teks ini adalah yang bakal kita taruh di dalam player view holder. Gitu. Jadi ini kita hapus, kita tulis player name, kita sesuaikan ya. Ini kan kita tulis berdasarkan ID-nya. Di sini kita lihat ID-nya apa? Player name. Nah, selain kita ngeliat ID-nya, kita juga lihat tipenya. Ini kan tipenya text view. Nah, di sini material text view. Kita ubah nih, dari material kita jadi text view. Namanya juga boleh kita ubah. Ini tinggal kita panggil. Tadi kan ID-nya player name ya. Kita nggak perlu rubah ID-nya. Nah, di player image tadi kita lihat ini pakainya image view, player image. Kita lihat harus sama, copy aja, tempel player image. Nah, ini shapeable kita ubah ke image view karena tadi tipenya image view. Nah, kalau udah ini tinggal dihapus deskripsinya karena kita nggak butuh. Nah, player name tadi kita panggil ya berdasarkan nama variabel di sini gitu. Player name, player image. Nah, di sini data image-nya itu kita tampilkan jangan pakai set image resource. Kita panggil pakai glide. Jadi kita balik lagi ke codingan kita sebelumnya, kita panggil yang room ini. Nah, di room kita lihat di sini pakainya set image URI. Nah, kita copy aja dua kode ini ya. Balik lagi, kita balik ke sini, kita replace, tempel, kita enter. Nah, di sini kita ngambil data dari image, habis itu data URI-nya kita tampilin menggunakan set image URI. Gitu. Ini nggak perlu aku ubah karena kebetulan nama ID-nya, nama variabelnya sama. Nah, ini yang lain nggak usah teman-teman ubah. Kalaupun diubah ini sebenarnya karena ini nggak diperlukan. Ini cuma fungsinya buat memendekkan teks saja. Ini bisa dihapus. Kalau udah, teman-teman tinggal balik ke PDF tadi. Ini kita udah selesai setup recycle view. Kita tinggal panggil view modelnya beserta view model factory di dalam activity yang kita buat. Nah, kita balik lagi ke Android Studio. Sorry, bukan yang ini, yang ini. Nah, tinggal kita buka main activity. Ini kan masih kosongan ya. Kita tinggal panggil nih private let init var. Pertama kita panggil adapter dulu deh. Adapter pakai player adapter kan. Ini. Kedua kita panggil let init var recycle view. Recycle view. Nah, ketiga kita panggil view model. Nah, ini kalau udah 3 dipanggil, selanjutnya adalah kita tinggal masukin aja datanya ke dalam. Oh ya, buat tambahan ya, kenapa kita menuliskan let init var di sini? Karena nantinya fungsi dari let init var ini sesuai namanya, let init itu untuk memulai data gitu atau masukkan data. Jadi nantinya kita tuh mendeklarasikan variabel terlebih dahulu, tapi untuk memasukkan nilainya kita masukinnya tuh entaran gitu. Jadi kita masukinnya ketika variabel ini tuh udah dipanggil di dalam onCreate gitu, karena onCreate ini adalah tanda ketika aplikasi Android ini kita jalankan gitu, proses memulai aktivitasnya. Nah, kenapa kita pakai let init gitu? Kenapa kita nggak pakai var aja? Karena nggak bisa. Nah, bakal error. Jadi kita perlu let init. Nah kan harus ditambahkan let init ketika kita memanggil adapter. Gitu. Dan fungsi let init ini biar kita bisa memanggil variabel-variabel ini di luar dari function onCreate. Contohnya misal kita deklarasikan langsung gini, rv1, kita panggil rid rv. Nah, ketika kita mau panggil nih, kita misal punya function baru, function a, kita panggil rv1. Nah, dia bakal error kan, karena dia tuh deklarasi variabelnya di dalam function gitu. Sedangkan kalau kita pakai kayak gini, kita panggil misal recycle view, nah dia bisa dipanggil kan gitu teman-teman.
Jadi kenapa kita tulis di luar gini pakai let init, biar kita bisa memanggil variabel tersebut di function lain juga gitu. Ini sorry, pakainya recycle view bukan recycle function. Nah, kita deklarasikan dulu recycle view nya aja. Find view by id, ingat id sesuaikan dengan nama recycle id recycle view nya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di dalam activity teman-teman yang ini nih id, jangan sampai salah, kalau salah bisa error. Setelah udah kita deklarasikan juga recycle view nya itu pakai layout apa. Ini karena aku pakai linear, jadi aku tulis linear layout manager this. Kalau di tugas praktikum sih kayaknya pakainya linear juga ya, jadi teman-teman bisa pakai linear juga. Kalau udah, ini tinggal kita panggil yang adapter tadi. Adapter kita masukkan player adapter. Sorry, ini belum, jangan panggilin dulu, kita panggil view modelnya dulu. Sorry ini aku agak lupa ya. Kalau nggak salah kita deklarasikan, biar cepet gitu aja deh, kita buka activity sebelumnya yang player room activity. Nah di sini kita copy aja kodenya dari ini, copy kode atas, sama dari ini deh, dari sini, dari bawah ke atas kita copy, kita balik lagi. Nah ini kita tempel di sini ya kodenya, tempelin aja sama ini, tempel. Nah ini kita kopinya nih dari sini, yang kodenya sampai bawah sini gini. Nah kalau udah kita tempel di sini, nanti kan bakal error ya. Ini kita tinggal ubah aja, ini yang people kita ubah jadi player view model factory. Nah ini di view model kita ubah jadi view model biasa karena ini nama variabel. Nah di sini kita ubah jadi player view model. Nah kalau udah di sini kita tinggal ubah jadi nama recycle view kita. Nah ini recycle view player atau nama id-nya. Nah ini tinggal kita ubah jadi nama view modelnya karena ini nama variabel. Nah ini tinggal diubah, kalau teman-teman misalnya error, kita tinggal teman-teman buat jadi nama fungsi yang teman-teman buat. Ini kan karena kebetulan aku pakai get all player ya, jadi aku pakainya get all player. Ini tinggal diubah jadi nama adapternya teman-teman, adapter. Nah ini panggil adapternya player adapter ya. Ini dimasukin datanya ke sini, habis itu tinggal dipanggil lagi nama adapternya. Bukan yang player adapter ya, kita panggil nama variabelnya yang adapter ini. Kita panggil adapter. Nah di sini kita panggil nama variabel yang adapter. Nah di dalamnya ini baru kita panggil nama adapternya yang player adapter tadi. Sorry ini biar ke atas. Nah gini. Habis itu di sini kita ubah jadi nama datanya bukan people tapi pakai player entity ya. Karena tadi nama variabel kita kan nama tabelnya player entity. Nah kalau udah kayak gini, ini kan masih error ya. Nah ini kita tinggal balik. Sorry ini ada step yang aku tertinggal. Aku lupa menambahkan icon tambah di dalam recycle view-nya, icon FAB-nya. Jadi di sini aku mau ubah dulu activity yang aku buat, aku ubah jadi kayak gini. Cuman aku tambahkan view baru namanya nested. Ini pakai match parent. Habis itu ini dikasih constraint match wrap. Nah ini tinggal aku copy aja codingannya ke sini. Nah gini, ini dia aku set sebagai match parent aja kali ya. Nah gini, ini match parent, ini aku set sebagai match parent aja. Ini aku set sebagai wrap content gini, dan ini aku tampilkan biar bisa tampil item player. Nah gini, kok kayak nggak ada marginnya ya? Coba deh, marginnya kan ada 10 kan, apa nggak kelihatan aja di dalam main activity-nya? Coba deh, item player activity main. Nestednya belum aku kasih constraint, sorry teman-teman. Nah aku kasih constraint dulu, constraint bawahnya. Nah gini, terakhir tinggal aku kasih FAB ya. Kaliannya di sini ada deh action button. Nah ini tinggal tarik aja sebenarnya. Nah di sini kan ini belum ada ikonnya, ini aku tambahin dulu ikonnya. Klik kanan drawable new vector asset,
klik yang clip art, ketik add, ini aku oke. Next, finish. Ini tinggal aku tarik ke sini pakai yang add tadi, yang ini. Selain add, udah tambah. Kalau udah dia ada di dia malah masuk sini ya. Ini kita tarik dulu, kita pindahin ke bawah sini. Nah gini, ntar kita tinggal atur aja. Klik labelnya hapus aja nggak apa-apa. Kita atur ke start, ke bottom sama end. Kita tinggal atur marginnya. Margin bottom kita kasih misalnya 20, margin end kita kasih 20 juga. Nah kalau udah kayak gini, kita tinggal kasih, kok kayak gini ya, sebentar guys, coba deh, ini match wrap content, coba ya, kayaknya ada kesalahan deh. Ya udah nggak apa-apa, ini biarin aja, yang penting bisa tampil dulu. Kita balik lagi ke main activity. Nah ini kita tinggal bikin on click di di action button yang kita buat tadi. Copy aja dari sini biar cepet. Ini tadi lupa nama ID-nya apa ya, kita lihat. Nah ini float and action button, copy, tempel, kita pindah ke apa ya, kita bikin satu activity baru namanya add activity, karena kita mau bikin buat activity buat nambahin data. Add player activity, enter. Sorry, ini harusnya dilakuin di step tadi awal ya. Balik. Nah ini tinggal kita panggil aja activity-nya, add player. Nah gini, habis itu balik lagi ke codingan sebelumnya, kita copy di bagian ini bawah sama ininya, copy aja, balik lagi, enter di bawah, paste. Nah ini view model kita panggil jadi view model tadi karena ini nama variabel. Ini ubah jadi player entity. Ini kasih ke detail activity. Nah ini kan udah nggak error ya, ini juga udah nggak error lagi. Ini kan udah disesuaikan gitu ya sama yang teman-teman punya. Nah kalau udah kayak gini tuh, selanjutnya adalah apa lagi ya, kita tinggal tambahin action aja atau codingan di detail sama di add-nya. Kita tambahin di add dulu aja biar cepat kita balik ke project yang udah kita buat, project yang dari grup. Ini kita copy aja kodenya dari atas ke bawah gini, kita copy ya, copy dari atas ini ke bawah sini, balik lagi, paste aja, enter gini. Nah ini tinggal diubah aja ya. Pertama ini diubah dari ini dulu, view model kita ubah jadi people view model, nah gini. Nah terus habis itu, ini ada error ya. Aku tahu ini errornya kenapa. Ini error karena kita belum menambahkan library gambar. Nah ini error kayak gini itu adalah alasannya karena kita itu belum menambahkan, kita kan udah nambahin library gambar gini ya, tapi kita ada step yang kita kurang, itu ada di bagian setting Gradle. Jadi gimana cara kita balik lagi ke project sebelumnya, kita balik, nah kita copy di yang Jetpack-nya, copy, balik lagi, Laravel Central, Jetpack IO nya kita tambahkan, habis itu kita synchronize, yes, di yang setting Gradle ini ya, kita tambahkan kode kayak gini, Jetpack IO, di synchronize dulu. Sabar. Nah kalau udah, balik lagi ke ini. Nah ini tinggal diimport aja. Nah kan udah ada nih, import. Nah udah, dibiarin lagi. Habis itu balik lagi ke ini, ke codingannya ya. Sorry, di sini dulu deh. Ini udah selesai semua masih. Udah, balik lagi ke codingan sebelumnya, balik lagi ke add. Nah ini tinggal kita copy dari ini ke sini, copy aja, balik lagi kita tambahkan di on create hima FTH. Nah ini kita balik, habis itu kita tambahin player view model factory, ini kita ubah. Nah ini kita panggil lagi ya people view model,
sorry bukan people ya, aku kebalik mulu, player. Bisa teman-teman ubah player view model kayak gini. Nah ini aku ubah jadi player view model, view model. Ini diubah jadi player view model yang ini, yang class. Nah di sini tinggal kita sesuaikan aja sama nama ID yang kita punya. Nah nama ID di add ini kan belum kita ubah bikin apa-apa ya. Ini biar cepat kita bikin aja dari sini. Kita ngopi dari codingan yang udah kita buat sebelumnya, biar nggak terlalu lama, copy aja. Teman-teman karena layout tugas praktikumnya beda, teman-teman jangan kayak gini ya, jangan copy ya. Ini tuh aku contohin ngopi biar videonya nggak panjangan, sama karena ini aku cuma nyontohin aja, bukan ngerjain tugas praktikum gitu. Add player activity udah. Ini karena aku nggak butuh deskripsi, aku hapus aja deskripsinya, hapus. Nah ini image title-nya aku ubah dulu constraint-nya ke bawah sini, bottom. Nah tarik startnya ke sini. Nah selesai. Udah nggak error kan ya? Udah enggak. Oke, kalau udah selesai ini balik lagi ke add player activity. Nah, ini tinggal diubah di bagian description ini kan karena kita nggak pakai, kita hapus. Ini error karena nama ID-nya sama. Aku tahu ini error gaib dari Android Studio. Jadi cara mengaktifkan cara menghapus error gaib kayak gini tuh build clean project. Jadi sebenarnya ini tuh nggak error, tapi seolah-olah tuh Android tuh ngasih error gitu. Nah kalau clean project nggak berhasil, ini kita tinggal build ulang aja, build rebuild project. Tungguin sebentar. Kenapa aku bilang error gaib? Karena sebenarnya tuh nama ID-nya tuh sama gitu. Nama ID yang ada di sini tuh yang kayak contohnya image, edit, ini tuh sebenarnya sama, cuman nggak tahu kenapa error gitu. Itu emang gaib gitu. Jadi buat ngefixnya di clean tadi sama di Gradle rebuild. Nah kan kalau selesai di rebuild ini nanti bakal hilang kan errornya kayak gini. Dia udah nggak error lagi. Nah karena udah nggak error, kita balik lagi, kita bikin function on create private fun on click, sorry bukan on create, on click. Nah ini biar bisa dipanggil. Nah kita balik ke codingan sebelumnya, kita bikin validasi buat kita bikin validasi, kita bikin validasi buat nge-add-nya ya. Ini kita copy aja dari sini, dari on click yang udah kita buat. Kita balik lagi, kita paste. Nih kita paste ya, agak lama ya ini guys, sorry guys. Menunggu Gradle build-nya deh. Nah setelah kita paste, nantinya dia bakal nggak error kayak gini kan. Ini tinggal kita ubah di bagian validate input sama save data. Kita bikin aja. Nah fungsi dari validate input ini adalah buat memvalidasi input yang kita buat. Jadi misalnya inputnya 0, nanti dia bakal error gitu. Sama function datanya. Nah gini. Jadi ketika nggak ada yang error, nanti dia bakal menjalankan save data yang ini. Gitu teman-teman. Oke. Balik lagi ke codingan yang sebelumnya ya, yang project. Ini kita copy aja dari save data sama validate input. Ketika teman-teman ngerjain, teman-teman bisa ikutin kayak gini ya, bisa diikutin caranya. Tapi nanti teman-teman di dalamnya itu teman-teman harus ubah sendiri. Jadi pasti ada yang error dan teman-teman harus tahu cara ngefixnya gitu. Ini dipaste aja codingannya. Nah ini kan udah nih, tinggal kita fix karena namanya sama, jadi kita nggak perlu ngefix. Nah dia udah benar, tinggal kita fix di bagian ininya aja, save data. Ini kita tinggal import, alt enter. Ini tinggal kita import lagi. Ini tinggal kita ubah dari people entity jadi player entity karena nama tabel kita tuh tadi player entity. Sorry agak nge-lag. Ini tinggal kita panggil jadi player view model. Ini tinggal kita panggil add player activity. Teman-teman berhasil tambahkan. Nah ini kalau udah selesai, errornya udah hilang kayak gini, udah hilang semua. Cuman Gradle build-nya belum selesai ya, kenapa ya?
cukup lama ya, kita tunggu dulu aja. Nah kalau udah kayak gini, selanjutnya adalah kita tinggal ngeting atau ngubah-ngubah di activity terakhir tuh di bagian detail, karena masih kosongan. Kita tambahkan aja, biar cepat kita buka aja codingan sebelumnya. Ini muncul mulu ya, balik ke ini. Aduh ya Allah, balik codingan ini. Allahu Akbar, ngocol ya. Nah ini udah, kita balik ke bagian people ini, player room. Nah kita copy aja sebenarnya dari sini biar cepat. Kita copy dulu atasnya, kita enter. Oke, kita harus ngoding sendiri ya, karena kalau ini Gradle build-nya makin lama ya. Player view model, player view model, player adapter room kita panggil jadi tadi player room, sesuaikan sama nama player adapternya ya. Player adapter, player view model, adapter. Ini adapter kita panggil circle view. Kita balik lagi, kita copy di bagian unrestart. Gini aja, kita sesuaikan di bagian codingannya. Private, aduh, Allahu Akbar. Nah udah selesai Gradle build-nya, ya Allah lama banget ya. Kita balik lagi ke codingannya yang player room, kita copy on restart show selected player, balik lagi. Nah ini on restartnya error, kita ubah jadi people, player yang view model ya, ingat ya. Terus di sini kita ubah dari people jadi player entity karena kita pakainya datanya dari player entity. Ini ubah jadi detail activity. Nah ini tinggal panggil aja di dalam onCreate. Ini copy dari bawah ke atas, enter. Sorry, kayaknya ada salah di bagian people add. Ada yang salah nggak ya? Oh iya, ada yang salah kan. Coba kita lihat. Oh iya, I see. Di bagian add activity-nya, add player-nya aku kalau lupa buat manggil ini. Ini harusnya manggilnya enggak ding, ini bener ding. Sorry. Kita balik lagi ke detail. Tapi di main activity-nya udah bener ya. Udah benar, kita panggil detail. Detailnya aku salah manggil, seharusnya aku manggil detailnya tuh di bagian sini, di bagian detail player activity. Sorry, aku salah copy. Aku copy di sini. Ini kan nggak perlu copy sih sebenarnya, karena ini cuma nampilin data dari dari main aja. Ini dihapus aja sebenarnya, nggak apa-apa. Sorry, aku agak ini ya, salah codingannya. Ini yang harus kita masukin tuh. Nah ini kita harus masukin karena kita mau ngambil data dari dari main activity gitu. Jadi data yang dikirim dari main activity kita ambil, terus kita panggil variabelnya, sama kita tampilkan datanya. Nah karena di sini kita nggak menerapkan share ya, jadi kita nggak perlu terapin share. Jadi kita tinggal paste kodenya. Ini tinggal diubah jadi get dat dari player entity. Sesuaikan namanya ya sama nama key-nya dari main activity. Jadi contoh nih, ini kan kayak namanya player. Kita namain player karena di sininya itu pakai kata kunci player. Ingat key sama value. Key-nya player, jadi di sini juga harus pakai player. Gitu. Terus habis itu di sini ingat juga sesuaikan sama nama detail activity-nya gimana. Ini kan kita nggak ke detail activity ya. Kok ke item player ya? Sebentar teman-teman. Oh, kita di activity detail kita belum desain apa-apa, jangan-jangan. Sebentar, aduh. Oh ya, kita udah desain, cuman kita kayaknya namanya nama ID-nya beda kan, image player sama text player. Kita balik lagi ke detail activity, kita panggil image player. Sorry yang ini. Image sama tadi apa lagi ya? Nah, kita panggil sama kita lihat detail text player. Text view sama image view, ingat ya. Text view sama image view, di sini kita ubah text view. Ini ubah jadi image view. Text player. Nah, kalau udah, tinggal kita masukkan datanya aja. Player name,
kita masukkan data dari get data player yang namanya. Nah kalau sorry, gak kayak gini ya cara masukin datanya, sorry aku salah, harusnya gini. Nah ini kita tanda seru dulu aja, player image. Kayaknya ini pakai glide deh. Nah kita kan tadi udah main glide ya, kita panggil glide with this aku agak lupa ya. Oh ini copy aja dari sini lah biar cepet. Nah ini, nah ini yang diubah itu pakai view yang teman-teman panggil di sini, player image teman-teman panggil di sini. Terus slot datanya itu maksudnya adalah data dari ini nih, data dari yang sini. Jadi teman-teman panggil misalnya gini, get data dari activity sebelumnya, habis itu teman-teman panggil image, terus masukinnya kemana, ke view yang ini gitu. Nah kalau udah, apa yang lagi yang kurang ya? Kayaknya udah sih, udah nggak ada lagi, cukup. Ini udah cukup detailnya. Kalau udah kita coba run aplikasinya ya, kita run di pixel 530. Ini seharusnya udah nggak ada masalah, udah nggak ada problem apa-apa lagi. Kalau ada problem kita bisa perbaikin langsung. Coba ya, udah nggak ada apa-apa ya, harusnya udah aman sih. Step 1, nah ini database ke dalam adapter. Oke, kita nunggu device-nya buat nge-launch dulu. Yang ini kita pindahin ke atas. Nah, aduh, ini berapa lama ya tutornya ya, kita lihat. Wow, 1 jam 21 menit. Nah ini kita lihat aplikasinya. Nah ini kita lihat, jangan buka, kita gedein aja deh. Nah ini udah nampil kayak gini, kita tinggal tambahkan data. Namain misalnya Kevin De Bruyne ya, Kevin De Bruyne. Kita masukin gambarnya. Nah ini izinkan, kita masukin gambar dari sini. Kalau udah kita klik simpen ya. Ini ada tanda gambar udah dimasukin, simpen. Nah gambarnya berhasil kita masukkan ya. Nah ini buat edit sama hapusnya teman-teman kerjakan nanti di modul selanjutnya gitu. Kita tambahin data lagi misalnya Kevin Fajar deh, nama aku sendiri ya, tambahin sama simpen. Nah udah, nah tampil dia kayak gini. Nah ini kita nyimpen datanya itu di dalam database gitu. Jadi data-data ini ketika biarpun kita keluar dari aplikasi gitu ya, ini namanya aplikasinya apa nih, kita hapus misal, kita masuk lagi ke aplikasinya. Bukan yang ini, sorry, salah. Kayaknya yang ini sih, tengah, coba ya. Oh bukan juga, berarti yang kiri. Nah yang ini, nah kan datanya masih tetap ada kan. Oke, itu buat cara mengerjakannya, jadi teman-teman gak usah bingung. Oke, aku mau bahas terkait tugas praktikumnya. Ini tugas praktikumnya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah jadi teman-teman disuruh membuat 2 activity seperti berikut ini sama ini. Nah jadi aku kasih keringanan di tugas modul kali ini tuh teman-teman nggak perlu bikin yang detail banget kayak yang ada di sini. Maksudnya buat slicingnya atau mengubah desain ke dalam aplikasinya teman-teman tetap pakai kaidah ya desain yang ada di sini. Cuman buat kemiripannya, contoh ya, fontnya harus mirip banget atau warnanya gitu, itu aku masih kasih keringanan buat modul kali ini. Jadi nggak yang mirip-mirip banget, nggak apa-apa. Yang penting masih mencakup item-item yang ada di sini gitu. Jangan dibilang nggak mirip, kalian nggak bikin card view yang item-item yang kayak gini gitu. Jadi kalian harus tetap bikinnya mirip, cuman yang nggak mirip-mirip banget nggak apa-apa gitu. Misalnya fontnya mungkin nggak terlalu mirip warnanya atau gimana, itu masih ditoleransi lah gitu. Itu untuk tugasnya. Jadi tugasnya disuruh bikin kayak gini. Habis tuh ini juga harus menerapkan room database sama recycle view ya buat nampilin datanya. Room database buat nyimpen data, recycle view buat nampilin data. Sama ketika user buka aplikasi kan nanti diarahin ke beranda gitu, dan ketika diklik add nanti dia buat nambah postingan. Itu buat yang cukup jago, teman-teman bisa bikin ngerjain modul 4 sama modul 5 sekaligus. Ini modul 4-nya kan yang tadi, sama modul 5 tambahan kayak gini. Nah, cukup gampang kan sebenarnya modul 4 sama modul 5. Oke, itu sama buat tambahan ya. Ini kalau ini aku kasih clue aja ya. Misalnya kan teman-teman bikin desain kayak gini ya.
ada floating button yang kita bisa kita stick gitu. Nah ini buat bikin kayak gini tuh teman-teman bisa bikin arsitektur kayak gini, constraint, nested, constraint, recycle. Nah floatingnya ini sejajar sama nested. Kalau kalian bingung, kalian bisa cek di codingan yang aku kerjain, di codingan yang ada di grup. Nah kayak gini kita lihat, ini kan constraint paling atas ya. Biasanya kita bikin scroll view tuh paling atas kan, sebagai parent dari view-nya kan. Nah tapi kalau kita bikin biar floating buttonnya stick gitu atau tetap ada di sini, kita harus kasih constraint di atas, baru kita kasih nested scroll view. Fungsinya sama aja kayak scroll view. Nah habis itu kita kasih constraint dan kita kasih item-item apa aja yang ada di dalam constraint tersebut gitu. Nah ya, terus habis itu floating buttonnya kita taruh sejajar sama si nested tadi gitu. Jadi floatingnya ini nggak kita taruh di dalam constraint biar dia bisa ke scroll kayak gini. Jadi biar dia bisa tetap stick. Misalnya kita taruh di dalam ini, bisa kita taruh di dalam constraint, nanti dia kayak gini nih, kita taruh di dalamnya nih. Nah buat ngaksesnya kita harus scroll sampai yang paling bawah. Nah lihat kan, terlalu capek kan. Jadi biar stick dia, atau ketika di scroll nggak berubah-berubah, kita taruh sejajar sama nestednya kayak gini gitu. Nah buat tugasnya teman-teman bisa bikin kalau bisa sih ya, like-nya itu bisa dibikin dinamis. Maksudnya ketika diklik nanti berubah jadi 21 gitu, nambah satu angka. Ketika di unlike jadi 20, dan ketika di like ini icon like-nya tuh berubah jadi merah. Kalau di unlike jadi biasa lagi kayak gini gitu. Oke, mungkin sekian untuk modul 4 kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau ada yang nggak dimengerti bisa ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.